ini saya akan membahas tips and tricks bagaimana kita mencarikan anak satu sekolah yang cocok untuk dirinya. Jadi setiap anak itu pantas mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan pertama-tama kita harus mengenal anak kita sendiri seperti apa. Dia itu tipe pembelajar yang seperti apa sih? Tadinya yang kita pahami adalah anak-anak itu tipe pembelajarannya ada visual, yaitu dia dengan cara melihat dia sudah bisa belajar. Lalu ada yang auditory dengan mendengar. Biasanya anak-anak yang memiliki pendengaran yang baik, kalau menghafal dengan didengarkan saja sambil bermain, dia tuh sudah hafal, itu pendengarannya baik. Itu bernama auditory. Lalu ada lagi dengan kinestetik. Ini anak secara kasat mata tidak bisa diem. Jadi, aduh ini anak gak bisa diem banget ya. Bahkan di kelas pun, di settingan kelas pun, di dalam kelas dia akan berlari kemana-mana. Which is itu bukan berarti dia gak belajar, tapi itulah cara dia belajar. Jadi jangan salah kalau misalnya tiba-tiba anak itu bergerak ke sana kemari, atau biarkan dulu asal tidak mengganggu yang lainnya, dan atau asal tidak mengganggu yang lain dan tidak membahayakan dirinya, itu berarti dia sedang menjalani proses pembelajaran. Lalu yang itu kinestetik dari visual, auditory, dan kinestetik. Ada lagi tipe pembelajaran yang memanfaatkan stres. Jadi ada anak yang kalau misalnya kita kasih tugas, dia langsung stres memikirkan, aduh gimana caranya aku harus selesai. Dan biasanya anak-anak seperti ini tertantang dan merasa ter-challenge untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan hasilnya insya Allah bagus karena dia sudah bisa memanfaatkan stresnya, level of stresnya. Dan di sini banyak sekali anak-anak yang di dalam kelas, banyak sekali anak yang memiliki seperti itu. Langsung udah, Miss aku udah, oh ya aku siap Miss, langsung dia mengerjakan. Dan kebalikannya, ada anak yang santai banget, ya, jadi santai aja. Oh ya, oke Miss. Ini di tugasnya oh oke Miss. Jangan diburu-buru. Anak-anak seperti ini tidak bisa diburu-buru. Anak yang tadi memanfaatkan stres itu dia bagus kalau dikasih ketegasan. Ini. Anak-anak yang santai, yang ease, itu benar-benar yang oke. Iya Miss. Sini Miss, tugasnya Miss. Seperti itu. Jadi ada anak pembelajaran seperti itu, dan Bunda harus paham apakah anak Bunda ada yang seperti itu. Jangan kaget, dan karena itu cara itu mereka belajar, nggak bisa diburu-buru anak-anak seperti ini. Jadi dia akan balik ke tugasnya saat dia sudah asik selesai mainan, udah selesai, agak-agak bosanan kalau yang seperti ini. Lalu ada anak yang pembelajaran dengan scribble, dengan menulis-nulis, dengan tadi Miss Dina bilang seperti ini, oke, gambarnya apa, dia dengan tulisan, dengan coretan, dengan goresan dia bisa belajar. Lalu ada anak lagi yang dia memiliki kepercayaan yang tinggi kepada gurunya. Jadi kalau ada orang tua yang bilang, ini kalau sama Missnya takut banget loh, ini bukan takut, sebetulnya dia mendengarkan dan dia percaya sama gurunya. Itu tipe pembelajaran yang menggunakan trust. Dia percaya ini guru aku, di mindsetnya sendiri sudah bilang ini guru aku akan mendengarkan guru. Itu seperti itu. Dan guru memiliki power untuk kepada si anak ini. Jadi make sure apapun yang guru sampaikan, makanya kita harus selalu make sure apapun yang kita sampaikan itu baik, informasi baik, benar, dan bermanfaat buat kita dan buat si anak. Lalu ada lagi yang tipe anak yang mengajarkan. Justru kita malah ini sendiri. Kalau Miss aku udah tahu Miss, ini harusnya ini begini. Itu ada tahu, dan Bunda juga pasti tahu ya, punya paham. Bunda nggak begitu Bunda, ini harusnya begini Bun, begini. Itu juga harus Bunda pahami. Itu namanya dia pembelajar yang mengajarkan. Jadi anak-anak seperti ini hebat, dia selalu pengen tampil karena dia merasa yakin bahwa dia tahu apa yang diajarkan. Itu hebat banget. Lalu yang terakhir adalah tipe yang mengcopy. Mengcopy bukan berarti dia nggak bisa, tapi dia lebih ke arah yang aku lihat ini adalah yang benar. Nah ini
di sekolah dia akan mengikuti gurunya, di sekolah dia akan mengikuti teman-temannya. Jadi kalau misalnya dia merasa nyaman kalau dia sudah memiliki kerjaan yang sama temannya, nah itu dia merasa nyaman kalau dia sudah teman-temannya ikut bergerak ke sana, dia bergerak ke sana, dia ikut. Kalau dibilang itu tipe follower ya, tapi cara anak seperti ini belajar. Dan akankah berubah, Miss? Ya pasti bisa berubah sesuai dengan lingkungan tempat dia belajar, sesuai dengan lingkungan belajar. Bukan berarti satu anak ini hanya memiliki satu tipe pembelajaran, padahal dalam satu anak bisa memiliki 2 atau 3 tipe pembelajaran. Jadi bagaimana yang paling strong itu yang mungkin kita harus dapat penekanan di situ. Nah, setelah ayah bunda mengetahui tipe-tipe pembelajaran seperti apa sih anak kita, lalu kita harus tahu sekolah yang tepat untuk anak-anak kita ini. Yang jelas, yang pertama, cari sekolah yang bisa memfasilitasi tipe pembelajar seperti yang anak kita lakukan. Jadi jangan sampai kita beli kucing dalam karung, Bun, karena memang masa pandemi seperti ini kita tidak bisa melihat contoh pembelajaran konkret yang terjadi di dalam kelas. Semuanya through online learning. Jadi itu juga yang harus Bunda pahami. Setelah Bunda paham anak saya adalah tipe pembelajaran seperti ini, apakah sekolah yang sedang saya cari ini bisa memfasilitasi anak saya dalam belajar nantinya online ataupun offline. Nah, cara yang kedua itu tadi yang pertama, kita harus benar-benar well informed tentang sekolah yang akan kita masukkan nanti, kemana akan kita masukkan anak kita nanti. Lalu yang kedua, tanyakan pada diri kita sendiri, kenapa sih kita mau masukin anak kita ke sekolah? Apakah karena supaya dia bisa berkegiatan dengan baik, apakah untuk melatih fokusnya, atau apakah karena usianya sudah mencukupi, karena usianya sudah harus kalau 3 atau 4, 5 tahun masuk ke KBTK, atau 7 tahun sudah harus masuk SD. Tapi sebetulnya kesiapan itu dulu ya, itu adalah pemikiran-pemikiran yang cocok diterapkan dulu sebelum pandemi merebak. Tapi kalau sekarang ada tambahan pemikiran yang harus dimasukkan ke dalam alasan kenapa kita harus memilihkan anak-anak sekolah, yaitu sosial, emosional, dan finansial. Secara sosial kita bisa menemukan informasi dari orang-orang yang telah memasukkan anaknya ke sekolah inceran kita nih. Misalnya aku akan masukin anak aku ke sini, dan di tetanggaku ada yang anaknya masukin anaknya ke sana juga. Jadi kita bisa cari informan, menggunakan tetangga itu sebagai informan, atau di grup WhatsApp komplek, di grup WhatsApp RT RW, di grup WhatsApp tetangga. Jadi benar-benar kitanya sendiri harus well informed kalau misalnya kita tidak berani kemana-mana untuk mencari informasi tentang sekolah itu. Yang idealnya sih ke sekolah tersebut dan berbicara langsung dengan pemilik sekolah dan guru atau kepala sekolah atau wakasek boleh. Jangan percayakan seminimal mungkin tidak berbicara dengan admin sekolah kecuali dalam soal pembayaran, kecuali soal dalam seragam atau persyaratan administrasi. Tapi kalau untuk proses pembelajaran, tolong bicara langsung dengan gurunya. Oke, bicara langsung dengan gurunya, bicara langsung dengan kepala sekolahnya, dan bicara langsung dengan ownernya kalau perlu. Di situ kita tahu bagaimana cara budaya sekolah memperlakukan anak-anak di saat online dan saat offline. Cari informasi sebanyak-banyaknya, cari websitenya, dan apakah ini cocok untuk aku dan keluarga aku secara sosial, secara emosional, dan secara finansial. Tapi ada lagi hal yang tidak kalah penting untuk untuk sekarang ini jangan mencari sekolah dengan fasilitas yang bagus, karena jujur fasilitas belum akan dipakai sampai
tahun depan mungkin, karena memang masih banyak maintenance yang harus dilakukan untuk satu, mensanitasi fasilitas-fasilitas tersebut. Yang kedua, tidak akan ada sekolah yang bisa berjalan dengan normal sampai 2-3 tahun ke depan. Jadi kebanyakan sekolah menjual dengan harga mahal karena fasilitas mereka ada ini, mereka ada itu, ada ini dan ada itu. Sebetulnya ini adalah sesuatu hal yang bisa dikesampingkan. Jadi bukan hanya karena oh iya itu aku harus masuk ke sekolah itu karena sekolah itu bagus, tapi itu aku akan memasukkan anakku ke sekolah itu karena itu cocok dengan tipe pembelajaran anak aku. Aku klop dengan saat aku ke sekolah itu dan bertanya-tanya, aku klop dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru. Lalu dan aku kok ngelihat sekolahnya memang online-nya anak-anakku terfasilitasi. Jadi kalau untuk kita tidak mungkin ada sangat sedikit sekali sekolah yang bisa free trial hari gini ya Bunda. Jadi untuk pastinya lagi berbicaralah sama teman-teman tetangga-tetangga yang sudah memasukkan anaknya ke situ, lalu menemukan kenyamanan dengan online learningnya. Tanya juga bagaimana bahasa gurunya keseharian, lalu bagaimana gurunya memperhatikan anak. Dan jujur Bunda, tidak ada sekolah yang jelek, tidak ada sekolah yang bagus dalam soal online learning, karena memang tidak ada guru dari sekolah formal yang punya pengalaman mengajar online. Banyak sekali, termasuk saya sendiri, adalah orang-orang yang sangat tersiksa saat mengajar online karena kita sangat bergantung terhadap teknologi. Yang kedua, yang perlu Bunda pahami, ayah Bunda pahami adalah tidak semua guru savvy tech. Kebanyakan justru malah gaptek. Jadi kalau kita bisa bilang kalau masalahnya hanya seputar oh iya ini gurunya sering online-nya sering mati dan segala macam, itu sangat gampang dipahami, sangat mudah diterima. Tapi yang penting adalah bagaimana bahasa guru ke anak, bagaimana orang tua mendengar bahasa guru ke anak. Lalu ini sangat penting karena apa yang Bunda dengar dari saat anak-anak online learning itu akan terjadi di kelas saat offline. Itu yang pasti, yang sudah bisa dipastikan. Bagaimana caranya guru ini mengajar di daring akan sama saat beliau mengajar di offline. Jadi itu sih yang paling penting. Dan yang ketiga, stay alert. Ya seperti yang tadi saya sebutkan, gak akan ada sekolah yang akan berjalan dengan normal 2 atau 3 tahun. Dan jangan juga ikut-ikutan. Kenapa sekolah di situ akan saya ngikutin karena ini temannya ada di situ, karena ini teman. Nah itu akan menjadi backfire nantinya untuk ayah dan bunda dan kasihan ke anaknya. Lalu untuk anak yang usia 3-5 tahun atau 6 tahun, ada banyak sekali orang tua yang sudah nyaman dengan menemani anak belajar di rumah dan akhirnya mencari-cari tahu tentang homeschooling. Itu juga bisa jadi alternatif pembelajaran untuk saat ini, yang banyak sekali badan-badan pendidikan yang menawarkan kurikulum homeschooling dan tinggal beli dan tinggal terapkan di rumah. Itu juga bisa jadi salah satu opsi. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, bahkan siapa tahu nanti bukan siapa tahu, ini akan sangat membawa manfaat untuk bunda sendiri dan untuk si anak di kemudian harinya. So, yang pertama tadi mengenal gimana sih anak-anak kita, karakternya seperti apa. Lalu kedua, kita mengenal kenapa kita ingin memasukkan anak kita ke sekolah. Yang ketiga, kita harus tahu nih sekolah mana yang kita incer. Nah, kalau kita sudah incer satu sekolah misalnya dekat rumah, jaraknya udah bagus, kepikiran kalau nanti online cocok lah untuk jarak tempuhnya lumayan dan tidak melelahkan untuk si anak. Nah, kita harus well informed tentang
sekolah ini. Kita harus benar-benar cari tahu informasi detail tentang sekolah ini. Satu, lewat website yang jelas. Lewat website dulu apa yang dijual, bagaimana kurikulumnya, bagaimana budayanya sekolah seperti apa. Apakah ini sekolah Islam atau sekolah umum, ataukah ini sekolah berpendidikan khusus, maksud saya sekolah luar biasa. Jadi sekolah-sekolah ini harus bisa, Bunda harus yakin bisa memfasilitasi tipe pembelajaran si anak tadi yang udah kita bahas di sesi pertama. Nah, saat kita sudah mengetahui informasi tentang ini dari website, kan kita pasti tergabung dalam grup WhatsApp nih Bun, WhatsApp grup komplek atau WhatsApp grup RT atau teman-teman sekolah yang tinggal di dekat rumah. Cari tahu dari mereka juga, tapi ingat cari tahunya dari informan-informan yang memang bisa bersifat objektif tentang sekolah. Jadi cari teman, cari bunda-bunda yang sama yang sudah menyekolahkan anaknya di tempat inceran kita tadi, dan tanya sedetail mungkin bagaimana. Kalau misalnya masih belum memungkinkan untuk bicara pada pihak sekolah, yang paling bijak adalah bicara dengan orang-orang yang sudah atau sedang memasukkan anaknya ke situ. Jadi mereka juga bisa berbagi pengalaman plus minus dari sekolah ini, gimana caranya. Nah, juga cari tahu bagaimana cara guru dalam selama daring berbahasa kepada anak, bagaimana dia memperlakukan anak. Dan di sini bisa menjadi bekal Bun, kalau nanti misalnya ada satu kesempatan untuk bertemu dengan pihak sekolah, bisa diungkapkan gitu, bisa diungkapkan dan dengan jujur, dan harus dengan jujur, karena kita harus bangun kepercayaan dari awal. Jangan sampai kita ada unek-unek di belakang terus malah nanti kalau sesudah kejadian kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita simply sudah bayar gitu. Itu kejadiannya banyak seperti itu. Dan jangan juga jadi menyekolahkan anak jadi untung rugi ya Bunda. Kalau misalnya memang dirasakan aduh rugi banget nih udah nyekolahin anak seperti ini, itu jangan, karena nanti secara psikologis akan balik ke anaknya, akan balik ke tekanan-tekanan yang kita berikan kepada anak. Bunda ini udah bayar mahal loh untuk sekolah kamu. Jangan sampai keluar kata seperti itu. Dan itu kata-kata yang harus tidak pernah kita ucapkan, tidak selayaknya kita ucapkan ke anak. Jangan jadikan anak memiliki beban bahwa nih lihat udah Bunda sekolahin tapi kamu diem aja. Ini Bunda rugi banget. Jangan sampai seperti itu ya ayah Bunda. Please, apapun yang terjadi jangan, karena itu bukan urusan anak-anak kita sebetulnya. Anak-anak kita urusannya adalah menyamankan dirinya dengan rutinitas baru, dan menyamankan dirinya dengan lingkungan baru, menyamankan dirinya dengan metode baru untuk belajar seperti di layar kayak gini. Itu saja sudah berat gitu. Jangan ditambahin lagi dengan kata-kata seperti itu. Jadi itu tadi Bunda, ingat kenali dulu teman-teman, kenali dulu karakter pembelajar anak-anak kita, lalu temui alasannya, yakinin alasannya kenapa sih anak-anak kita harus disekolahin saat ini juga, apa nggak bisa nunggu entar-entaran. Lalu kalau misalnya memang nggak bisa nunggu juga, yang ketiga, well informed tentang sekolah, cari sekolah, inceran, cari sekolah bukan hanya bagus dan menjual fasilitas, karena fasilitas untuk 1-2 tahun ke depan tidak akan terpakai ya semuanya, karena harus perlu disanitasi lagi, harus perlu dibersihkan lagi, semuanya harus perlu dibersihkan. Jadi yang perlu disiapkan adalah kesiapan mental, kesiapan sosial, kesiapan emosional, dan kesiapan finansial. Apakah semuanya sudah cocok? Kalau sudah cocok ya monggo. Jadi yang jadi line di sini adalah jangan ikut-ikutan nyekolahin anak karena anak-anak lain udah sekolah seumuran dia, anak aku belum gitu. Jangan kayak gitu. Yakinin diri sendiri bahwa aku tahu apa yang terbaik buat anak aku, karena aku kenal siapa anakku,
dan aku tahu kenapa aku mau memasukkan anakku, dan aku tahu anakku harus dapat sekolah yang seperti apa. Itu banget yang paling penting. Jangan karena aku mau me time, aku udah capeknya nemenin anak daring, jadi bukan itu alasannya. Karena kalau cuma itu alasannya, berarti ayah, bunda sudah menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga for nothing. Nah, yuk lebih bijak sebelum memutuskan untuk menyekolahkan anak, kenalin dulu yuk anak-anak kita seperti apa sih nih gitu. Jadi saat kita sudah tahu nih anak kita seperti apa, kita bisa browsing, oh anak-anak seperti ini, anak aku yang tipenya auditori ini cocoknya sekolah yang punya kegiatannya dominan kemana ya gitu. Nah, jadi itu bisa bunda bisa lebih nyaman gitu di situ. Jangan khawatir bun, yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu jangan khawatir akan seperti itu akan bisa berubah. Jadi cara mereka belajar seiring waktu, seiring dia bertumbuh kembang, itu akan anak lebih banyak terlatih untuk menjadi pembelajar yang komplit set. Ya, dia bisa auditori, bisa visual, bisa kinestetik dan segala macam. Oke, yuk bunda cari tahu siapa anak kita, cari tahu kenapa alasannya anak kita harus dimasukkan ke sekolah sekarang, dan cari tahu tentang sekolah inceran kita dengan lebih bijak, dengan lebih detail, dan satu, cari sekolah yang nggak keberatan ditanya-tanya dan nggak keberatan dicerewetin, dan itu banyak, dan itu juga bikin bunda nyaman, dan insya Allah bikin anak-anak kita nyaman. Jadi cari sekolah, jangan cari untung rugi, dan jangan coba-coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.